Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Semoga pada sehat semua. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi dari Dr. Syahbudin Said MSI. Ya, ini sebagai persyaratan untuk workshop pekerti yang diadakan oleh Untirta. Di sini ada materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Jadi untuk penyusunan bahan ajar itu itu sebenarnya mudah kalau sudah kita tahu caranya. Ya, terkadang orang merasa sulit ya. Jadi jangan dilihat sulitnya dulu, tapi bagaimana buku ajar itu bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia, untuk masyarakat, untuk generasi muda maupun yang lainnya ya. Nih ya. Nah, di sini ada tujuannya untuk membuat bahan ajar itu apa sih tujuannya? Nah, kita harus tahu. Peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar gitu. Terus peserta juga dapat memahami pengembangan, evaluasi dan rubrik penilaian. Terus pokok bahasannya apa? Ya, pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. 2. Tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Terus lembar evaluasi bahan ajar. 4-nya rubrik kriteria penilaian. Nah, itu pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini ya. Semoga ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, ini bagaimana teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang bahan ajar itu sendiri. Jadi suatu materi perkuliahan pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut National Center for Competency Based Training adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali ya jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Namun, dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak ya, seperti buku begitu. Nah, lalu fungsi bahan ajar itu sendiri apa ya? Dibedakan menjadi 3 macam. Ini menurut Prastowo dalam Lestari ya. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawasan dan pengendalian proses pembelajaran. Peserta didik bersifat pasif sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. 2. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Lalu fungsi yang ketiga itu fungsi ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
Lalu karakteristik bahan ajar itu sendiri, ya menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari, pertama, serat instructional, bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, bahan tujuan akhir maupun tujuan antara. 3. Bahan ajar mempermudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Ketiga, stand alone, berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Kelima, user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Lalu jenis-jenis bahan ajar itu sendiri apa sih? Nah, ini pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli. Pertama, Hennig dan kawan-kawan mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead, transparency, proyeksi komputer, bahan ajar audio seperti kaset, compact disc, bahan ajar video seperti video dan film, bahan ajar media komputer, misalnya komputer mediated instruction atau CMI, komputer based multimedia atau hypermedia. Lalu menurut Ellington dan Rees mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya, yaitu bahan ajar cetak dan duplikatnya, misalnya handout, lembar kerja peserta didik, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya flip chart, poster, model, dan foto, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strip, dan lain-lain. Bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tape, dan siaran radio. Bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, misalnya program slide suara, program film strip bersuara, tape model, dan tape realia. Bahan ajar video, misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Bahan ajar komputer, misalnya komputer assistant instruction atau CAI dan computer based tutorial atau CBT. Menurut Rowntree, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya. Bahan ajar berbasiskan cetak, termasuk di dalamnya buku, pamflet, panduan belajar peserta didik, bahan tutorial, buku kerja peserta didik, peta, cat, foto, bahan dari majalah dan koran, dan lain-lainnya. Bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti audio kaset, siaran radio, slide, film strip, film, video, kaset, siaran televisi, video interaktif, computer based tutorial atau CBT, dan multimedia. Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek seperti kit sign,
lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan video conferencing. Berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli tersebut, dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak, buku, modul, handout, lembar kerja. Terus yang kedua, bahan ajar non cetak, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparencies atau disebut OHT. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku sangat